Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jejak Siliwangi. Nah, kita berdua di sini sedang berada di Gunung Srandil di Kabupaten Cilacap, di Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah, oke. Ya. Nah, adanya kita berdua di sini, kita mau menelusuri apa sih Gunung Srandil itu dan ada apa aja di dalam Gunung Srandil itu ya. Seperti yang kita lihat ya, di belakang sudah ada gedung wihara Triratna dan ada musola juga di situ. Nah, itu adalah sebuah simbol agama ya. Iya, dan juga ada banyak lagi di dalamnya, banyak Ya, penjelasan di para belakang leluhur juga kita. ada penjelasan kita. Ya. Nah, mau tahu seperti apa? Mari kita simak penelusurannya. Teman-teman, kali ini kita akan membahas apa sih Gunung Srandil itu, ada apa aja sih yang ada di dalam Gunung Srandil itu. Nah, dan sekarang kita sudah dengan Pak Pak Sumarto sebagai juru kuncinya dan Pak Sarti yang sebagai sesepuh dari tempat ini ya Pak. Oke, dan langsung saja kita simak penjelasannya dari Pak Sumarto. Pak, jadi sejarah Gunung Srandil dan apa saja yang ada di dalam Gunung Srandil ini. Ya, aturkan ini sebuah. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jadi kita mau memberitahu kalau waktu kita syuting kemarin itu, waktu di Cilacap, Ya, ada beberapa video yang tidak bisa di-play atau dinyatakan ya, rusak aduh, videonya. sayang sekali ya. Iya, benar. Itu membuat kita tuh kayak jadi drop lah tuh, kita harus membuat konsep ulang bagaimana caranya, dan akhirnya kita menemukan ya seperti ini. Jadi kita akan di samping itu juga kita akan menjelaskan maksud dari penjelasan dari juru kunci tersebut ya. Iya, Karena juru kunci tersebut itu menggunakan bahasa Jawa dan juga campuran Cilacap. Ya, campuran ya. Cilacap. Nah, makanya kita akan menjelaskan lebih biar masyarakat luas itu itu mengetahui. lebih mudah memahami gitu kan. Nah, benar. jadi langsung saja kita dengarkan dari penjelasan juru kunci tersebut. Oke, mulai. Panjenengan para kadang ingkang badhe nyuwun penjelasan dalam critanipun bilih menawi panjenengan badhe kepengin mangertosi iniki sing sakniki diwastani Kaki Tunggul Sabda Jati Jomrogo rumiyin niku asmanipun Kaki Sabda Palon sederengipun wonten wali ning sesampunipun wonten wali niki dalam ceritanya niki ngriki diwastani Kaki Sabda Palon rumiyin. Tapi hubungan niku wonten munculing wali, para wali niki bahas dumateng Ki Sabda Palon diwastani Kaki Tunggul Sabda Jati Jomrogo sing kate ngatur seniki ginambaraning wayang diwastani Ki Semar. Niku sing kate ngatur. Jadi waktu zaman sebelum kewalian itu dinamakan Ki Sabda Palon. Nah, dan seiring berjalannya waktu, nah, memasuki zaman kewalian, kemudian namanya berubah. Ya, Kaki Tunggul Sabda Jati Doyo Amung-Rogo. Nah, dalam penokohan di pewayangan itu namanya juga ganti, beda lagi. Namanya siapa, Pri? Ki Semar. Nah, jadi seperti itu. Jadi Semar, pasti kalian juga tahu lah, Semar Petruk gitu kan. Lah itu sebenarnya tuh seperti itu asal usulnya. Nama-nama lainnya itu seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Kate ngatur ngoten Kaki Semar. Lah ceritane niki Kaki Tunggul Sabda Jati Jomrogo miturut ceritane Gusti Kang Maha Suci niki ken keliling dunia nulungi wong-wong sing mbutuhaken pitulungan saindenging Nusantara napa pitulunganipun. Lah nulungi niku perintah sing gawe urip, sing penting wong sing kepengin butuh pitulungan ditulungi, wong sing peteng kon dhewe obor, wong sing kelunyon kon dhewe teken. Tapi kowe Nah, jadi maksudnya dulunya itu Ki Semar keliling dunia. Ya, keliling dunia memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan dan menerangi orang yang
hatinya gelap menjadi terang gitu kan, memberi petunjuk orang yang lagi kebingungan, kesusahan gitu. Jadi seperti itu. Aja pamrih, walaupun ora pamrih tapi nek diwehi kon ditampani. Iki ceritane ngoten kaki Sabto Palon. Lah ceritane Sabto Palon niki kan nek tanah Jawa niki rumin-rumine isine mung setunggal lanang. Lah bisa nek. Nah, jadi dulunya Sabto Palon itu satu tunggal di tanah Jawa ini, laki-laki. Ya. Laki-laki. Nah, lanjut. Wonten wadon niku wonten putri sing maulana maring negara Jawa. Maulana maring negara Jawa. Putri gue seneng karo kaki Sabto Palon, mungkin dia lagi pertama sih tadi. Nah, jadi terus kemudian datanglah seorang wanita yang berkelana ke negara ke Jawa. Pulau Jawa ya, itu yang Iya. berkelana. Jadi kalau cerita dalam kenabian itu kayak Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Iya. Ya kan bertemu. Nah, ini seperti itu. Kalau ini cerita dalam cerita Jawanya kan. Lah ki Sabto Palon gue nyayem barakakan ya kowe karena seneng karo aku, tapi yang kowe bisa ngetok rambutku. Berhubung nang kono motes puasa, pas rampung puasa, rambut gue dipotong del pasah. Nah, jadi si wanita itu menyukai Sabto Palon. Nah, itu kan di situ Sabto Palon itu menyelenggarakan sayembara. Jadi boleh kamu suka sama saya asalkan kalau kamu bisa memotong rambut saya gitu. Pada saat itu kan Sabto Palon lagi bertapa ya, bertapa lah. Kemudian semedi dengan datangnya wanita tersebut, kebetulan pas itu selesai masa pertapaannya gitu kan. Mulanya ria-ria disebutkan disaksikan sedunia sebutnya ria-ya. Ketemu nenek kaki Sabto Palon. Nah, semenjak keberhasilan telah memotong rambut tersebut, kemudian apa ya kayak menyiarkan lah, jadi disaksikan banyak orang gitu, diriaya. Jadi kan kayak apa ya, kayak secara bahasa itu kayak kumpul-kumpul istilah pesta, kayak semacam pesta. Jadi kayak kesaksian ini loh sudah berhasil bahwa udah bisa mendapatkan jadi kan udah motong kan, jadi terus bisa si wanita itu akhirnya kan bisa apa ya mendapatkan si Sabto Palon itu kan. Nah, kemudian disiarkan, kemudian ada yang menyaksikan itu. Nah, itu kan jadi itu kan ria itu kalau bahasa Indonesianya kan Idul Fitri. Nah, jadi sejarahnya itu seperti itu kalau menurut cerita Jawanya gitu. Nah, sama halnya seperti itu waktu pertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa kan. Oh iya. Nah, jadi kan waktu pertemunya itu pas hari Jumat. Iya, hari Jumat. Nah, makanya sampai sekarang itu diadakan sholat Jumat. Nah, itu kalau berdasarkan cerita si Nabi Adam. Nah, kalau berdasarkan cerita pertemuannya antara Sabto Palon dan si wanita ini, sampai sekarang itu diadakan Idul Fitri pas kebetulan. Iya, ria. Sholat atau sholat ria. Iya, sholat Id lah ya. Iya, sholat Id. Kalau bahasa Jawanya itu riaya gitu. Nah, kita lanjut. Isit, jadi kene anane sing sakuku bangsa Randilkie, siji kaki Sabto Palon, loro Mbah Heru Cokro, telu Nini Dewi Tunjung Sekarsari, papat Sudakar Dampu Awak, nomor 5 nih sing disebutakan Eyang Langlang Buana Sabu Jagat, sebenarnya Eyang Mayang Poro wis nang dulu. Nah, ini tadi menyebutkan itu ya apa tokoh-tokoh yang ada di Gunung Serandil itu. Itu seperti itu. Pokoknya ada berapa tadi? Ada 5 ya? Apa? Berarti Sabto Palon, terus Nini Dewi Sekar, Tunjung Sari. Ya, terus yang di atas ada. Iya kan, jadi waktu di namanya itu ada yang Lalang Buana kalau tadi ya tadi seperti itulah yang tadi disebutkan ini, sebutkan Pak ini Sumarto guru kuncinya. Terus miturut ceritane pertakonane si Mas mau kerenanane wigara atau musola. Ya memang nek mau Serandil ge anane yang ngeletak gunung-gunung tok.
berkembangnya Gunung Serandil gue. Nah, jadi Gunung Serandil itu dulunya itu masih kosongan. Masih gunung. Iya, hanya gumpalan gunung itu, jadi belum ada bangunan-bangunan seperti sekarang kayak adanya vihara gitu kan. Musola. Sejak tahun swidak ro gue dikunjungi karo warga masyarakat sing membutuhkan penerangan di sana. Ulih dalan ulih padandongan nang Serandil. Nah, jadi berkembangnya itu mulai tahun 1960. Jadi pada saat itu banyak masyarakat yang berdatangan ke situ meminta penerangan dalam hatinya, memerlukan petunjuk dalam hidup, berdoa, bertapa lah itu kan. Nah, kebetulan pas kebanyakan waktu itu emang banyak yang terkabul ya. Jadi setiap orang yang datang ke situ meminta itu terkabul gitu. Makanya semakin banyak yang datang ke situ. Ya sebut anak isi sing nang ngarep ana wihara di antara musola kan munculnya di situ wihara muncul 2007, nah musola munculnya 2009. Adanya dibangunnya wihara itu pas itu ya Pak, tahun 2007 ya, dan musola tahun 2009. Berarti duluan wihara. Iya, duluan wihara dulu baru musola ya. Lah kabeh nang kono sebute di antara wihara di antara musola. Jadi cara wong Jawane anger wihara gue lanang, nek musola gue wadon. Jadi wis katut. Jadi diibaratkan ya, Brian. Ya, diibaratkan kalau wihara itu laki-laki dan musola itu perempuan. Seperti itu ibaratkannya. Siji lanang, siji wadon. Dane anger sebutane waca huruf Jawa gue maju, nek huruf Arab gue mundur. Lah anger huruf Jawa tetep sing akeh kemurep soalnya lanang. Lah anger huruf Arab gue tetep sing akeh melumah seperti bane wadon. Nah, jadi kan kalau huruf Jawa atau aksara Jawa itu kan kebanyakan bentuknya itu kan gini ya. Yang Hono Coroka itu. Hono Coroka itu, kan nah. bentuknya kan emang huruf apa ya? Gini lah tengkurup ya gitu kan. Nah, kalau Arab alif bata itu. Iya kan, bata itu kan posisinya gini nih. Itu kayak ngelumah berarti. Telentang. Iya, telentang. Nah, telentang itu. Jadi yang huruf aksara Jawa itu kan diibaratkan laki-laki, Bri. Kan tengkurup. Nah. Tengkurup. Dan yang Arab itu wanita, telentang, perempuan, cewek kan. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Jadi ora jare gue cerita jorok, tapi ana sebutane nek wong lanang kudu nang dhuwur, wong wadon kudu nang ngisor. Makanya kan ini bukan cerita jorok ya. Jadi simbol kalau laki-laki itu di atas dan perempuan itu di bawah. Jadi kan saling kerep gitu kan. Nah, seperti itu. Ini bukan cerita jorok kan? Bukan. Wong lanang juga kudu nang ngarep, wong wadon ya kudunya nang mburi. Nah, ini juga kalau laki-laki itu harus di depan sebagai imam dan perempuan di belakang sebagai makmumnya, seperti itu. Ya cerita, ya anane mung cerita kayak gue lu. Ya paham apa ora gue? Ya paham. Pemirsa paham? Paham. Lah juga sebagian sandil dia sebagai juru kunci, gue kudu khususnya nyot sing sekang turunan juru kunci. Ada kayak nyong ya. Ramane nyong gue biyen juru kunci. Jadi kalau yang juru kunci di Serandil itu intinya bukan orang sembarangan, itu harus keturunan ya, turun temurun. Supaya kan bisa ceritanya kan turun temurun gitu ya, Pria. Iya. Jadi bisa nenjiot sekang juru kunci, gue dijot turunan, jadi men bisa nyeritakna. Turun temurun. Ya turun temurun. Nek sejarah sih orang anak sejarah tapi anaknya mau cerita. Soalnya mau tekan Serandil gue insine yang mau ngapak tilas. Jadi kabeh mau sing ustadz, sing kiai, sing segala bidang agama, gue bisa terkabul ulindongan nang Serandil jenengan. Jadi itu tuh kebanyakan dari para ustadz, para tokoh-tokoh kiai itu juga ada yang berdatangan ke situ. Dan kebanyakan juga doanya ada yang terkabul juga. Iya, kebanyakan terkabul gitu, maksud dari
Kalau biasanya kalau orang ziarah ke sini itu yang dituju itu di mana aja, Pak? Yang dituju kalau pertama yaitu semua dikelilingi di bawah Gunung Serandil ini. Macam-macam agama bisa dibebaskan, seluruh agama. Sing penting patokannya karo kepercayaan. Jadi yang datang ke Gunung Serandil itu yang itu berbagai agama, Pri, bukan hanya golongan-golongan tertentu. Jadi semuanya itu bebas. Macam-macam agama. Iya, jadi semuanya itu bebas, boleh ke situ, ke tempat Gunung Serandil itu. Ya Pak, kenapa sih kok dinamakan Gunung Serandil? Sejarah, kenapa namanya Gunung Serandil? Kalau kenapa diarani Gunung Serandil itu dalam cerita Gunung Serandil ini sebetulnya pucakeng Gunung Slamet. Pada waktu itu yang namanya Mayangkara atau Anoman sejak pertapa di Pucakeng Argo Slamet. Pertapa itu kan puasa. Jadi ini udah mulai ke pembahasan sejarah Gunung Serandil ya. Jadi awalnya itu kan ada Anoman ya. Yang pertapa di pucuk Gunung Slamet. Nah. Itu kan puasa, mboten mangan. Nah, wis rampung mangan gue medun kang dhuwur. Sing mlakune Anoman gue nang kono weruh buah-buahan. Lah weruh buah-buahan gue Bimasena weruh bahwa gue Anoman medun arep buah. Nah, jadi waktu selesai pertapa itu si Anomannya kan turun kemudian melihat buah-buahan. Nah, terus ada yang melihat si Bimasena itu kan melihat bahwa itu tuh ada Anoman di situ kan. Tapi buah gue tenang Bimasena oleh dipet, tapi dipet bae tetap nang Bimasena ditendang. Nah, jadi sebetulnya buah-buahan itu tuh nggak boleh dipetik sama si Bimasena itu, tapi si Anomannya itu tetap ngeyel, malah ngambil aja. Jadi ya terobos aja lah, ambil aja lah gitu kan. Nah, akhirnya kan si Bimasenanya itu kan murka, marah gitu. Yang Anomane ora kena, tapi sing kena Pucakeng Gunung Slamet. Melayune arah ngidul, nang kidul gue pecah dadi telu. Jadi si Bimasenanya kan murka, Pri ya? Iya, murka. Ya, murka. Nah, bener kan mau menendang si Anomannya itu, tapi nggak kena. Anomannya itu nggak kena. Yang kena itu pucuk Gunung Slametnya itu tadi ditendang, kemudian mental ke arah selatan dan pecah jadi 3. Berarti itu sangat sadis sekali lah. Makanya itu kok bisa-bisanya yang kena gunungnya itu loh. Pucuk Gunung Slamet itu kan gede ya? Iya gede. Ya sampai mental jadi 3 itu. Wah, emang tendangannya itu seperti apa coba, keluar biasanya kayak itu Cristiano Ronaldo kalah, Pri. Itu mentalnya ke arah mana? Ke arah selatan tadi, ke arah selatan terus jadi 3 gitu loh. Jadi kan bayangin aja kalau zaman sekarang seperti itu. Itu manusia bukan kalau zaman sekarang gitu kan. Sampai sekali berarti Bimasena ya? Gunung kan besar, Pri. Gunung besar, ditendang begitu aja. Emang kakinya nggak patah gitu kan. Emang dulu emang luar biasa sekali. Emang dulu itu seperti itu. Dil, loro gunung kembar, telu tumpeng. Jadi anane menungsa ngertine Serandil ya ceritane mung kaya kuwe. Ya urut kangkene ngulon ke Serandil wit kembar. Karena ya ada tumpeng ya bentuknya kayak tumpeng wajib. Berarti ada 3 ya, Pak. Nah, jadi kan pecahan yang 3 itu kan salah satunya tuh Gunung Serandil itu, Pri. Iya, berarti Gunung Serandil. Nah, Gunung Serandil itu dulunya tuh pecahan dari pucuknya Gunung Slamet. Nah, yang 2-nya itu namanya Gunung Tumpeng dan Gunung Kembar. Oh, iya. Gunung Kembar bukan itu loh. Iya, berarti Gunung Tumpeng, Gunung Kembar dan Gunung Serandil. Oh, baru tahu saya. Baru tahu ya, Pri? Iya. Ya, sama sih, Pri. Iya. Yang 2-nya itu di mana, Pak? Keduanya itu kelihatan dari sini. Gunung Kembar, Gunung Tumpeng sebelah sana lagi. Ketika mau ziarah ke sini itu apa aja yang dilakukan, Pak? Yang dilakukan pertama persyaratan itu siji ya kembang, loro kuwi menyan, telu rokok. Jadi kalau datang ke tempat Gunung Serandil ini tuh ada syaratnya tertentu sih ya. Ya tertentu loh. Jadi harus bawa minyan, bawa kembang bunga Berarti harus 7 rupiah apa enggak? Kurang tahu sih itu. Kita Minyak juga bunga ya? Ini bunga gitu. Nah, ada juga tadi apa rokok ya? Iya, rokok. Kopi apa enggak? Itu kopi. Ya persyaratan kiye. Oh iya. Persyaratan wong jaroh, anger kopi kan wong gawe sesaji atau sajenan.
ping 3 Lengawang. Minyak wangi. Minyak Ya, wangi. ada minyak wangi ya. Ada minyak wanginya juga berarti. Iya. Kayak ya minyak kayak kalau sekarang kan orang banyak yang pakai parfum juga, Bri. Tapi kan bukan untuk itu parfum minyak. Beda lah Pak. Beda ya. Itu Beda untuk kalau itu. pergi-pergi gitu kan. Ini Iya. memang khusus minyak Khusus wangi untuk itu, parfumnya khusus. Musyawarah. Hah? Iya untuk ziarah seperti ini. Di sini kan ngambilnya napak tilas pihaknya kepercayaan. Ya kalau Ustadz dan Kiai percayanya memang di sini doanya ya tetap datang ke Serandil mengabulkan apa permintaannya. Nah setelah nanti Jaro ke sini kok sudah berhasil, diharuskan tiap tahun sekali pasti harus datang. Nah, jadi kan rumor-rumornya kan menurut pandangan masyarakat luas itu kan Gunung Serandil itu terkenal dengan Pesugihan. tempat pesugihan. Saya juga tahunya Gunung Serandil itu hanya untuk pesugihan saja. Ya makanya juga Iya. apa iya sih, apa benar sih memang Gunung Serandil tempat pesugihan. Makanya kan kita juga kemarin dengan tim juga kan kita menelusuri ke sana gitu kan. Nah, kita sudah mengetahui isi dalam Gunung Serandil itu apa, tuh kan petilasan-petilasan, terus simbol-simbol yang ada di Gunung Serandil itu. Jadi kan sebenarnya Gunung Serandil itu kan dulunya itu tempat suci, Bri. Tempat suci berarti. Iya, jadi untuk tempat untuk pertapaan, semedi lah. Orang dulu kan banyak suka semedi gitu kan, untuk menenangkan diri gitu kan. Nah, pertapaan semedi, terus berdoa lah, menurut keyakinan. Berdoa juga berarti di situ. Iya, berdoa itu juga berdoa kan. Ada kan tadi juga juru kunci juga menyebutkan ada yang wiridan, yasinan, tahlil gitu kan. Nah, ini menurut ya jadi kan yang datang situ menurut memintanya itu menurut keyakinan masing-masing. Nah, jadi yang sebenarnya itu Gunung Serandil itu tempat suci, Bre. Oh, baru tahu saya berarti. Iya, jadi seperti itu. Jadi kebetulan orang yang datang ke situ, orang yang berdoa di situ, terus waktu sampai pulang ke rumah itu, ya menurut dari kebanyakan mereka itu doanya itu terkabul yang sudah datang ke situ. Berarti dijabah gitu. Iya, dijabah di doanya gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang berdagang nih ya, Iya. berdagang ya kebetulan kok laris gitu, dagangnya laris. Saya gitu ya. Iya, terus ada yang punya utang, misalnya utang yang nagih, Terbayar. Oh. yang nagih itu kayak ngerasa kasihan nanti ya nggak diundur lah, ditunda gitu kan, boleh nanti. Lagi punya uang gitu. Oh iya, Jadi baru tahu saya itu. ya, jadi pengertiannya memang bukan semata-mata datang ke Gunung Serandil lalu pulang-pulang itu langsung bawa uang banyak, itu bukan. Tetap ada usahanya, jadi tetap sampai rumah ya tetap melakukan pekerjaannya. Berarti bukan instan. Bukan kayak instan. Ya nggak instal tiba-tiba langsung dapat uang banyak itu enggak. Tetap ada usahanya gitu loh. Sepulang ke situ kan hanya meminta berdoa gitu loh. Nah, kebanyakan memang dari orang yang dari situ pulang-pulangnya ya permintaan itu terkabul. Ya meskipun nggak spontan langsung terkabul, mungkin selang sedikit-sedikit hari ke hari gitu baru ya, ada peningkatan. Gitu kayak jualan semakin ini semakin laris gitu, mungkin seperti itu. Nah terus kalau udah terkabul gitu, apa harus ke situ lagi, apa harus ngasih apa gitu? Nah, apa ini menurut himbauannya sih ya, himbauannya ya, orang yang sudah mengalami keberhasilan dari doanya tadi tersebut, itu setiap setahun sekali di bulan Suro itu datang ke situ. Itu himbauannya seperti itu. Setiap acara bulan Suro itu? Iya, setiap waktu bulan Suro itu datang ke situ. Iya, berarti dihimbaukan ya? Untuk dia melakukan ziarah lagi lah gitu. Oh lah, berarti kan itu kan katanya kan Gunung Serandil itu kan tempat suci. Iya. Nah, bukannya tempat suci itu di masjid. Nah, kayak gitu. Itu kan bagi orang Islam kan. Oh iya, bagi orang Islam kan ibadahnya kan di masjid. Nah, gitu. Nah, di sini di sini kan banyak agama, beragama. Jadi masing-masing agama itu mempunyai tempat sendiri, Pri. Kayak wihara itu kan bagi agama Buddha kan juga tempat suci mereka gitu loh. Jadi ya sama itu berdoa di tempat situ gitu, Pri. Kayak orang Kristen juga di gereja gitu kan. Berarti di Gunung Serandil itu nggak mematok orang Islam saja? Enggak, tapi bermacam-macam agama. Iya, makanya di situ kan ada wihara, ada musola. Jadi memang di situ tempatnya tuh campur jadi satu tempat. Tapi ada beberapa agama di situ loh. Jadi saling bertoleransi ya. Ya makanya kayak tadi juru kunci bilang yang datang ke sini itu dari berbagai agama, bebas gitu loh. Nah, jadi kan tadi udah dijelaskan tentang Gunung Serandil itu, Bri. Jadi menurut pandanganmu itu gimana? Pasti udah ada perbedaan kan yang dulu sama sekarang kan, sekarang udah lebih tahu gitu kan? Pasti beda lah kan. Iya. Gunung Serandil itu tempat suci dan juga di situ tempat untuk berdoa dan juga tempat untuk bertapa. Dan masalah masyarakat luas menganggap Gunung Serandil itu untuk pesugihan ya itu kembali ke diri masing-masing ya. Iya, intinya kita berdoa
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya. Nah, jadi sebenarnya kita masih banyak pembahasan tentang Gunung Serandil ini. Ya. Namun kita tidak akan bahas di sini. Kita akan bahas dalam video selanjutnya. Makanya tetap pantengin terus di channel Jejak Siliwangi. Oke teman-teman, dan itulah penelusuran dari kita berdua ya, yang di Gunung Serandil ini. Ya gimana ya? Karena kan kebanyakan orang jadi itu rumor-rumornya itu kan Gunung Serandil itu hanya untuk pesugihan. Ya, Benar sekali. Tapi kan pada dasarnya itu tergantung dari Niat kita masing-masing. Nyatanya kita berdua di sini pun tidak untuk itu kan. Kita di sini hanya untuk mempelajari cara petelasan itu kan apa saja dari makna-makna yang ada di Gunung Serandil ini, ya kan? Benar sekali. Jadi yang kita dapat di Gunung Serandil ini ya seperti tadi. Jadi adanya kayak Mbah Eyang Semar itu kan? Iya. Terus dia mengajarkan tentang adanya toleransi saling umat beragama ya. Iya. Dan Mbah Semar dan si Dewi Sekartuningsari itu pun sama-sama mendoakan kepada seluruh makhluk hidup di dunia ini. Bukan hanya manusia ya, seluruh makhluk hidup. Nah, tapi kalau kamu ya nggak tahu sih makhluk hidup apa bukan. Kayak makhluk hidup dong, Bang. Makhluk hidup ya. Iya. Jadi ya setiap tempat itu memiliki arti dan makna tergantung dari niat kita. Kalau niat kita mencari pengetahuan ya, itu yang akan kita dapat. Iya, benar sekali. Jadi sekali lagi rumor-rumornya memang Gunung Serandil untuk pesugihan. Namun kembali ke niat kita masing-masing gitu, seperti itu. Nah, jadi yang pelajaran yang kita dapat di kali ini ya seperti yang tadi udah katakan tentang toleransi beragama, dan di sini pun sudah dibangun gedung simbol ya, kayak ada musola terus wihara. Ya. Jadi kan jadi satu tempat di sini gitu kan. Jadi berbeda-beda namun tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika gitu Mas Supri. Iya. Oke. Nah, jadi sekian itulah dari kita berdua tentang penelusuran Gunung Serandil. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.